Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung, mengklik, dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan tanaman budidaya cabai. Kondisinya di sore hari ini, dan ini kondisi tanaman cabainya sudah mulai pada berbunga, sudah pada mulai berbuah, dan kemarin sudah kita panen satu kali. Nah, pada kesempatan kali ini ya kawan-kawan, kita akan membahas mengenai tentang pemanenan. Ya, jadi pemanenan itu cukup penting ya kan bagi tanaman-tanaman cabai yang kita budidayakan, karena nanti pemanenan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari tanaman cabai tersebut. Dan pastinya kalau pemanenan yang sesuai dan tepat itu nanti akan menghasilkan hasil tanaman cabai yang melimpah, dan di sisi lain juga tanaman cabainya produktivitasnya bisa maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini ya untuk proses pemanenan itu dilakukan ketika tanaman cabai sudah mulai berbuah. Nah, buah yang kita panen itu pastinya ada ciri-ciri tertentu ya agar menghasilkan bobot yang maksimal. Ya, bobot yang maksimal dalam proses pemanenan itu biasanya kita dilihat dari fisik buahnya ya, yang dimana pada fisik buah yang bagus ya, yang sesuai pada masa panennya itu akan menghasilkan buah cabai yang berbobot serta kualitasnya juga bagus. Nah, bagaimana ciri-ciri buah cabai yang siap dipanen? Oke, di kali ini kita akan masuk ke sedikit ini. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri buah cabai yang siap dilakukan proses pemanenan. Jadi kawan-kawan, kalau untuk pemanenan buah cabai itu dipanen ketika buah cabai kondisinya semacam ini ya, dari segi warnanya itu berwarna oranye kawan-kawan ya, jadi tidak merah. Nah, mengapa oranye? Alasannya adalah karena ketika kondisi oranye kayak gini, bobot dari buah cabai itu maksimal ya, bobotnya sudah berada bobot maksimal. Kalau dipanen merah, bobotnya akan menurun ya. Yang kedua yaitu buah cabai ini kalau kondisinya oranye kita panen ini tahan ya untuk beberapa hari. Jadi ketika si distributor atau pengepul ataupun orang yang membeli, nah cabainya itu kalau disimpan itu bisa tahan lama. Jadi tidak mudah busuk ya kawan-kawan. Dan yang jelas kawan-kawan, cabai yang kayak gini sudah banyak diminati oleh pasar ya. Jadi cabainya kondisinya yang semacam ini ya, buahnya oranye. Dan kawan-kawan perlu catat bahwasannya dalam proses pemanenan itu buah cabai yang sudah dipanen itu akan mengalami respirasi secara terus-menerus. Artinya apa? Artinya ketika buah cabai itu panen, lama-kelamaan akan berubah menjadi memerah ya, semacam itu. Jadi ketika kondisi panen oranye, kawan-kawan panen, nanti proses respirasinya akan berjalan secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan buah cabai tersebut akan matang dan berubah menjadi warna merah sempurna semacam itu. Dan itu bagi kawan-kawan ya, kalau menyimpan cabai ya, keadaan cabai sudah dipanen itu kalau bisa jangan ditumpuk. Mengapa demikian? Karena ya tadi, karena buah cabai tersebut mengalami respirasi, lalu ketika respirasi pastinya ada keluar keringat ya, keringat dari cabainya itu sendiri, atau artinya berair lah semacam itu. Kalau ketika kan tumpuk, tidak segera kawan ratakan atau atau beri kondisi udara itu bisa masuk, lama-kelamaan buah cabai tersebut akan membusuk ya kan kawan, dan tidak bisa dikonsumsi ataupun kualitasnya jelek semacam itu. Jadi kawan ya, dalam proses pemanenan ini setelah panen kan kalau bisa ditaruh ke tempat yang memang udara itu bersirkulasi dengan lancar ya kan kawan, semacam itu, agar dalam proses nantinya kalau ada respirasi ya, tanaman cabai buah cabai itu tidak mudah membusuk. Dan nanti yang jelas
awet lah ya, kondisi fisiknya itu bagus semacam itu. Dan karena sifat dari hasil panen pertanian itu mudah rusak, maka dari itu ya perlu treatment semacam itu kan kawan ya, agar hasilnya nanti kalau dibawa ke distributor atau ke konsumen atau ke pelanggan, nah itu nantinya bisa dalam kondisi kualitas yang bagus dan kuantitas yang bagus pula. Nah itu untuk pemanennya dasarannya semacam itu kan kawan. Yang terpenting kan kawan jangan dalam proses pemanenan jangan terlambat ya. Jadi kan kawan harus jeli-jeli untuk melihat tanaman cabai yang memiliki buah berwarna oranye. Itu segera dipanen saja, tidak masalah. Tapi kalau kan panennya di kondisi hijau kayak gini, nah itu untuk untuk berubah menjadi merah itu tidak bisa kan kawan, atau berubah menjadi oranye itu tidak bisa ya, karena perlu waktu yang lama dan ini bobotnya kurang maksimal. Nah titik maksimalnya untuk buah cabai itu ya kondisi buahnya itu besar dan warnanya menjadi oranye. Nah itu cocok sekali untuk dipanen semacam itu, dan setelah dipanen diberikan ke tempat ya atau wadah yang memiliki sirkulasi udara yang bisa berjalan secara terus menerus ya, agar proses respirasinya tidak menghasilkan air yang tertimbun ya semacam itu, yang mengakibatkan buah cabai itu mudah busuk semacam itu kan kawan. Dan ini untuk pemanenannya untuk buah cabai kalau saya rasa itu ya lebih baik itu di waktu sore hari ya kan kawan, karena kalau kami biasanya menjualnya di waktu malam harinya, jadi tidak perlu lama-lama di rumah ya, jadi segera dipanen, habis panen langsung kita jual, jadi bobotnya masih dalam kondisi yang segar buah cabainya dan bobotnya masih terasa. Kalau kawan-kawan panen misalnya kan panen sekarang penjualannya besok ya semacam itu biasanya ada mengalami penurunan ya, karena memang buah cabai ya itu kembali lagi respirasi ya secara terus menerus, dan itu kalau kelamaan ya produknya akan rusak kan kawan ya, karena memang sifat utama dari hasil panen dari sebuah tanaman, entah itu buah, entah itu sayuran ataupun hasil yang lain, hasil dari tanaman yang lainnya, umbi ya semacam itu sifatnya perishable kan mudah rusak, sehingga ya semaksimal mungkin kawan-kawan bisa mendapatkan buah cabainya lalu sebisa mungkin secepat mungkin untuk dijual ya ataupun diolah semacam itu kan kawan, sehingga kan bisa menghasilkan tanaman yang memiliki bobot yang luar biasa. Nah semacam itu, karena waktu pemanenan pun sangat berpengaruh ya kan kawan, dan waktu penjualan ya, dengan waktu penjualan itu sangat berpengaruh ya semacam itu, sehingga ya panennya tepat secepat mungkin dijual ataupun diolah. Nah insya Allah hasil untuk bobotnya dari tanaman cabai atau buah cabai itu jauh lebih produktif semacam itu. Dan itu kalau pemanenannya ketinggalan 1 hari saja itu biasanya buah cabai itu akan berubah warna menjadi kemerah-merahan, dan itu pun ya dipanen saja kan kawan, daripada kita buang dipanen, kalau kualitasnya masih bagus kita jual nggak masalah semacam itu kan kawan. Ya itu dulu mengenai tentang proses pemanenan yang sering kita lakukan ya dan sering kita jalankan dalam proses budidaya cabai. Semoga bermanfaat ya, ambil hikmahnya, sisi positifnya, dan tinggalkan sisi negatifnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semuanya.